Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah rumah tangga yang akan kita lakukan secara online. Untuk itu, sebelum ibadah dimulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita semua, dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dari rumah kami masing-masing. Kami ingin memohon pertolongan-Mu, di mana saat ini kami akan mengikuti ibadah online, ibadah rumah tangga. Berkati hati dan pikiran kami semua Tuhan Yesus, agar kiranya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan benar. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami layak untuk menerima firman Tuhan yang akan Tuhan Yesus sampaikan melalui hamba-Nya nanti. Dan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai selesai, agar kiranya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan yang terambil dari Kidung Jemaat 18 ayatnya yang ke-1. Allah hadir bagi kita. Votum dan salam. Kepada siapakah kita menyatakan sukacita dan syukur? Kepada siapakah kita datang memohon damai sejahtera? Kepada siapakah kita harus datang memohon pengharapan dan penghiburan? Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita nyanyikan PKJ 127 ayat yang pertama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Haleluya, pada malam hari ini walaupun dengan situasi yang masih sama dengan ibadah minggu utama, yaitu dengan beribadah secara online, tapi saya percaya di setiap kita ada sukacita yang selalu mengalir karena Tuhan selalu menjaga kita dan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Marilah kita siapkan kitab suci kita, Alkitab atau Alkitab digital yang ada di dalam handphone. Tetapi sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon hikmat daripadanya. Kita minta tuntunan Roh Kudus agar supaya bersama-sama dengan kita di dalam kita memahami, mengerti maksud
dan rencana Tuhan di dalam pembacaan kita pada malam ini. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau yang penuh dengan kemurahan selalu menyertai kami di setiap langkah hidup kami. Pada malam ini ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon Roh-Mu yang kudus agar membungkus kami di dalam kami mau mengerti akan maksud dan rencana-Mu. Bapa, untuk hamba yang Engkau utus malam ini untuk berbicara lewat firman-Mu, layakanlah ya Bapa, agar supaya kemuliaan-Mu lah yang nampak, bukan kemuliaan dirinya. Bapa, jika seandainya dia melakukan sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, ampunilah Bapa, karena Engkau Maha Pengampun. Kiranya firman yang akan disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami Jemaat Gemindo Nazaret. Inilah kami Bapa di surga, kami berdoa, bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, surat Yakobus, pasalnya yang pertama, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua, hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kira-kira adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami pencobaan? Atau adakah di antara kita yang hidupnya mulus-mulus saja? Tentu jawabannya pasti tidak. Dan jawaban itu adalah hal yang lumrah. Karena setiap manusia pasti tidak akan pernah luput dari pencobaan, tidak pernah luput dari masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pencobaan tentu sebagai orang Kristen, kalau kita mendengar kata pencobaan, berarti kita dicobai oleh iblis. Kita dicobai oleh si A, kita dicobai oleh si B. Ada apa sampai muncul pencobaan? Ada apa sampai orang lain bisa mencoba kita? Jawabannya sangat sederhana. Dan jawaban itu saya akan coba refleksikan dengan satu kisah yang pernah terjadi ketika saya masih berada di kota Manado
di tahun-tahun saya masih SMP. Kejadiannya seperti ini. Ada seorang pembantu rumah tangga yang bekerja pada satu keluarga keturunan Tionghoa yang ada di kota Manado. Karena mereka merasa bahwa yang mana pembantu rumah tangga ini tinggal serumah dengan mereka, mereka harus menguji apakah pembantu ini setia dengan mereka atau hanya mau mencari kesempatan. Sehingga suatu kali keluarga ini pergi meninggalkan rumah berpamitan terhadap pembantu tersebut sambil meletakkan uang di atas meja dan mereka tidak memberitahukan kepada pembantu tersebut. Waktu berjalan, ketika sang majikan ini pulang ke rumah, mereka mendapati uangnya masih tergeletak di tempat yang sama. Dan pembantu itu memberitahukan kepada mereka, "Cik, itu doi ciknya nak bawa tadi ada di meja." Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Keluarga ini menanamkan kepercayaan kepada pembantu tersebut. Dan akhirnya pembantu tersebut dianggap sebagai anggota keluarga mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehubungan dengan pembacaan kita di dalam Yakobus pasal yang kedua dan ketiga di sini berbunyi, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kadangkala kita ketika menghadapi pencobaan, kita terseret dengan percobaan tersebut. Kita terseret dengan apa yang menjadi permasalahan kita. Tanpa kita berpikir, tanpa kita menganalisa, mengkaji, mendalami, meneliti apa yang menjadi permasalahan kita atau pencobaan kita. Mungkin kita berpikir bahwa yang mana kata pencobaan itu hanya setan yang mencobai. Tetapi kita harus melihat setiap apa yang menjadi pergumulan kita itu adalah pencobaan. Kita tidak punya uang, itu adalah pencobaan. Kita tidak punya ini, kita tidak punya itu adalah pencobaan. Tetapi bagaimanakah kita harus mencari jalan keluarnya? Mencari agar supaya kita bisa menemukan solusi dan bukan menjadi polusi. Sehingga pencobaan-pencobaan yang kita alami, permasalahan-permasalahan yang kita alami akhirnya bisa menyeret orang lain untuk masuk di dalam permasalahan kita. Oleh karena itu firman Tuhan malam hari ini dengan tegas mengatakan, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat kitab Kejadian bagaimana Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal, hasil dari perjanjian Allah kepada Sarai istrinya. Apakah itu bukan suatu ujian? Sehingga karena ketekunan Abraham mengikuti ujian Allah, dia mendapat gelar sebagai bapa orang yang percaya. Demikian juga dengan Ayub. Apakah kurang pengujian imannya Ayub? Sehingga ketika Ayub berhasil melewati tersebut, apa yang pernah hilang daripadanya kembali berlimpah-limpah. Demikian pula kita saat sekarang ini. Kita sudah menjadi orang Kristen. Kita sudah menjadi jemaat Kristen. Ada yang menjadi pelayan.
baru mendapat pencobaan sedikit, sudah berkata, aku akan pergi meninggalkanmu. Mau kemana? Apa Tuhan di sini dengan Tuhan di sana beda? Memang banyak alasan yang bisa kita kemukakan apabila kita hendak menjauh dari satu persekutuan dengan alasan di sini sudah tidak ada kesejahteraan, di sana ada. Wow, alasan yang mantap sekali. Apakah demikian jawaban dari Abraham ketika Allah menyuruh untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban sembelihan? Dia mengatakan, lebih baik saya pergi, karena di sana Tuhan tidak akan menyuruh saya untuk menyembahkan Ishak. Begitu juga dengan Ayub. Apakah dia akan keluar dari permasalahan tersebut? Saya akan pergi, karena di sana saya tidak akan susah, saya akan kaya. Tapi apa yang mereka lakukan? Abraham dan Ayub tidak melawan Tuhan. Tidak melawan Tuhan. Karena mereka tahu ini adalah tempaan buat iman mereka. Di mana iman mereka, rohani mereka yang masih anak-anak ditempa menjadi rohani yang bertumbuh dan semakin dewasa. Sehingga Abraham kuat menghadapi cobaan untuk mempersembahkan Ishak. Ayub kuat menghadapi permasalahannya walaupun semua harta miliknya habis. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita, perenungan kita malam hari ini mengingatkan kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang mengaku ya dengan segenap hatiku. Kita tidak mengaku terhadap pendeta, kita tidak mengaku terhadap jemaat. Tetapi apakah jawabmu di hadapan Tuhan? Ya, dengan segenap hatiku. Oleh karena itu, jika kita terus terbawa dengan pencobaan yang kita tidak punya hikmat untuk menyelesaikan pencobaan tersebut, hendaklah kita meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Memang kadangkala kita sering diombang-ambingkan dengan situasi, dengan keadaan, dengan suasana yang mungkin tidak mengenakkan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa ini adalah ujian iman kita. Ujian untuk kita semakin dewasa di dalam rohani, agar supaya di dalam kita mempertahankan iman kita, tidak di sini, tidak di sana, iman kita tetap sama, sudah menjadi dewasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan syukur, yang mana persembahan syukur akan kita lakukan di rumah kita masing-masing. Namun sebelum persembahan dijalankan, mari kita dengarkan bersama-sama ajakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25 yang berbunyi, "Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Sembari persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama, "Hidup Kita yang Benar." Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di mana saat ini Engkau telah memberikan kami firman yang begitu indah melalui hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan yang barusan saja kami dengar dapat tinggal di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan tersebut dapat menjadi kekuatan kami dan dapat menjadi petunjuk di dalam kami menjalankan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami hidup sampai sekarang ini itu adalah karena percaya firman-Mu. Dan saat ini Engkau telah melayakkan kami untuk memberikan persembahan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kuduskan persembahan yang telah kami berikan ini, agar kiranya persembahan ini dapat kami gunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu melalui gereja kami, Gemindo Nazaret. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan yang akan memberi, agar kiranya Engkau sendirilah akan memberikan berkat yang melimpah. Dan berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola berkat-berkat tersebut Tuhan, agar kiranya kami dapat mengelolanya dengan baik, dengan benar, dengan jujur Tuhan, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan kuduskan doa kami ini. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari keluarga Oleh Lamongi.
ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita akan masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh kepala keluarga atau orang tua dari masing-masing keluarga sesuai dengan pokok doa yang tercantum di layar. Untuk jemaat yang beribadah sendiri dapat berdoa secara pribadi, sementara berdoa video silakan di-pause dan dilanjutkan kembali setelah doa Bapa Kami selesai. Jemaat dipersilakan memulai doa. Nasihat. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita menyanyikan kidung pujian, kidung jemaat 370 ayat yang pertama. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita menerima berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian.